Oke, sekarang saya ingin kenalkan ibu yang istri saya ini sering beli-beli begini nih. Nah, ini ibunya lagi saya bawa ke sini. Mumpung lagi kirim, jadi saya suruh mampir. Saya masukin ke studio dengan Bu Sepsi. Ibu atau panggilannya apa? Ibu ya enggak apa-apa. Ibu enggak apa-apa. Katanya minta Miss. Miss juga boleh. Miss boleh. Jadi juga ngelesi juga ya? Kerjaannya apa sih? Apa cuma gini tok gitu? Untuk pekerjaannya saya guru privat. Guru SD, SMP, SMA? Enggak, SMP untuk jadi saat sampai ini. SMP aja ya. Oh. Oke, terus ini kerjaan sampingan atau jadi kerjaan tetap? Kerjaan tetap itu. Wow. Ini brandnya apa? Sauga. Bacanya Sauga gitu ya. Jadi ini Rosella ini. Ini Rosella. Jadi bikin produk ini. Ngawalinya bagaimana? Bisa diceritakan nggak? Untuk pertama kali buat produknya. Iya. Atau? Iya. Jadi enggak. Pertama kali gini aja. Kok ada kepikiran nanam kayak gini dulu? Ini ada kayak gini nih loh. Nanam bahan-bahannya ini kan nanam sendiri atau iya. kulak gitu, tengkulak? Enggak, bahannya dari kebun sendiri. Nah itu. Awalnya memang suka berkebun atau? Iya. Suka berkebun. Awalnya memang suka berkebun. Dari kecil memang suka berkebun atau setelah nikah? Kalau berkebunnya itu memang dari kecil suka diajak orang tua untuk berkebun ya. Oh. Jadi dari situ kan mulai dikenalkan tanaman-tanaman sayur. Itu kebetulan yang ditanam sayur. Dari orang tua memang nanam sayur, ya. sayuran ya. Terus setelah menikah baru tanam-tanam sendiri. Seperti itu. Dari mulai tahun munculnya Sauga ini dari tahun 2015. Ini Rosella ini tanamannya kan tinggi. Iya, 2 meter. Berarti ini di rumah. Semua di rumah. Semua di rumah. Saya kan belum pernah ke rumahnya, maksudnya bayangin aja 2 meter, pasti kan betulan besar. Seberapa besar lahannya? Kalau untuk lahan ini sebenarnya itu teras rumah ya. Teras rumah tak sulap jadi kebun. Kalau teras kan, bentar, rumahnya berapa lebarnya? Rumahnya itu ukuran 6,5 kali 14 meter. Oh ya, tapi ya nyulapnya bagaimana? Itu tinggi 2 meter. Untuk terasnya itu 6 meter kali 3,5. 6 meter kali 3,5. Ya enggak besar lah kalau tingginya 2 meter Rosella aja. Seingat saya memang tinggi baru berbuah, betul ya? Betul. Maksudnya nggak bisa pendek-pendek dikerdilkan, nggak bisa. Pasti butuh tinggi. Nah, ini ada apa yang ditrikkan gitu ya? Ya, minta kuncinya. Soalnya lahannya segitu, cuman produknya banyak loh saudara. Ini apa ini? Teh, morti. Ini apa? Teh kelor. Oh, daun kelor. Ada juga pohonnya, tanam sendiri. Ini apa dicelup? Ya, teh celup semua, tibek semua. Ini produksi handmade berarti? Iya, handmade. Semua handmade. Itu sendiri? Di packing sendiri? Di packing sendiri. Di press sendiri. Waduh, ini luar biasa loh. Ini ada circle, baris sirsat. Bukan sirih kelor. Oh, sirih kelor. Waduh, ini buat ibu-ibu semua ya khasiatnya. Waduh, ini herbal drink. Oh, ini ada cara penyajiannya. Ini benar-benar sudah sudah produk-produk yang sudah layak pasar. Iya. Waduh, luar biasa. Ini juga ada temuku, apa ini? Temulawak kunyit. Temulawak kunyit. Oh, ini buat orang-orang nih. Liver kayak orang gitu ya. Liver. Terus yang gampang capek gitu ya. Untuk antioksidan. Lambung. Antioksidannya tinggi. Wah, ini berarti satu saset kayak teh gitu ya? Iya. Tinggal seduh air panas. Ini luar biasa loh, udah bagus ini packingnya. Sudah bisa masuk di online shop ini ya. Nih.
tahu loh ini. Packingannya luar biasa. Ini, ada pabrik atau memang di rumah dikerjain tangan sendiri, handmade, bener-bener handmade? Handmade ini. Ayo coba cerita deh. Saya kok jadi penasaran ini. Kerjainnya satu orang atau sama suami sebenarnya? Nggak punya karyawan ya dikerjain sama suami. Wah, berarti ini gara-gara ya pandemik gitu. Terus nyoba itu atau memang sebelumnya ada angan-angan saya berkebun mau diapain hasilnya gitu? Tapi ini produk Saoga ini sebelum pandemi. Tahun Jadi berapa yang ada. memang sudah ada sebelumnya? Tahun 2018. Oh, belum ya. Pandemi kan tahun 2019 awal. Ini Oh. 2018. Jadi awalnya ya dari berkebun itu, terus kepikiran juga kan, gimana caranya supaya buat produk yang bisa dikonsumsi orang lain juga, gitu kan. Jadi karena saya ini tidak suka minum obat, nah orang sehat itu sebenarnya kan dari pola makan. Ya. Kalau pola makannya baik, sehat, ya nggak akan gampang sakit. Dari pola pikir juga kan. Nggak cemas, nggak gampang khawatir. Betul, gitu ya. Dari pola pikir juga. Terus saya ini kan suka makan sayur, ya udah saya tanam sayur. Karena nggak suka obat, saya juga tanam tanaman herbal. Ini tanaman herbal juga di pot-pot gitu? Iya. Potnya juga ya pot biasa gitu atau memang ada handmade lagi? Enggak ya di pot. Pot-pot biasa gitu ya? Itu di apa sistemnya tumpang tindih Tumpang tindih. Tumpang tindih apa ya? Tumpang sari. Tumpang Iya. sari ya. Kalau Tumpang tumpang sari itu kan kebagusan ya bahasa pertanian. Lek saya buat ini kan ya tumpang tindih gitu karena ditumpuk-tumpuk. Jadi satu pot itu bisa buat tanam apa namanya? Daun kari, bawahnya tanam sayur kayak kangkung, bayam kayak Bisa, gitu, ya? bisa. Nggak royokan nutrisi. Nah itu orang kan mesti mikir nutrisinya nanti kan royokan. Nah saya juga ada Iya. produk yang untuk membantu apa pertumbuhannya itu ini kok. Nah ini pupuk. Ini bikin sendiri? Iya, pupuk organik cair. Bahannya? Bahannya dari limbah rumah tangga. Sayur-sayur juga, buah apa itu kita komposin, kita olah, fermentasi, Sudah jadi dibuka ya? ini. Ya. Cepat. Oh iya. Saya kan juga di tanaman tapi tanaman hias. Jadi bukan sayur-sayuran. Yang diminum ya? Iya. Ini lain ya dengan yang kayak probiotik kayak yang ini. Ya. Lain. Ini produksi sendiri? Ya, produksi sendiri. Berarti kayak difermentasi, jadi kayak sampah dapur, difermentasi dikasihin unsur-unsur haram mungkin ya, terus dijadikan cairan. Ini dijual? Iya, dijual. Ya itu, jadi nutrisi tanaman itu saya tergantung kasih, ini ya? Saya kasih pupuk organik cair. Ngasihkannya? Satu minggu sekali. Lula hemat? Ya enggak. Satu minggu. Satu tutup ini untuk berapa Untuk air? satu ember air itu. 5 liter sampai Ya, 10 sekitar liter 5 gitu literan. ya? 5 literan. Satu tutup ini 5 liter ya. Berarti bener-bener hemat ini. Hemat. Beneran. Ya, seminggu sekali cukup. Wah ini kayak ini produk E4 gitu ya. Tapi ini bikinan sendiri. Ya. Kalau E4 kan Produksi pabrik. pabrikan. Jadi ini bener-bener dikerjakan sendiri. Berarti sampahnya rumah tangga yang kayak sayur-sayuran dipisah dengan sampah plastik. Terus dimasukkan di kayak gentong kayak fermentasian gitu ya. Saya buat sendiri itunya, tong komposnya itu saya buat sendiri. Jadi benar-benar dari daur ulang semua. Berarti rumahnya produktif ya. Ya. Jadi semuanya bermanfaat. Bermanfaat, saudara. Jadi tidak ada sampah yang dibuang. bukan, kalau kita kan biasanya sampah ya sudah dicampur dengan macam-macam, dijadikan satu plastik ditaruh di tempat sampah. Kalau ini mispersepsi ini ya dikumpulin, dipisah-pisah gitu ya, terus dijadikan cairan untuk pupuknya. Dulu berarti ini dipakai sendiri, dites. Ya. Berapa lama ngetes ini sampai dijual lagi gitu? Perlu ini ya. Kata nggak perlu gampang eksperimen ya. Tak
eksperimen dulu di kebunku. Jadi ada sekitar 2 tahunan saya eksperimen ini sampai benar-benar jadi tanaman yang subur. Baru setelah itu tak produksi massal ini. Jadi untuk dijual. Jadi ini satu bak ya tinggal disiram kayak biasanya ya. Iya. Itu Tinggal nanti disiram seminggu lagi, jadi rutin 1 minggu sekali, berarti unsur haranya sudah, berarti mikro dan makro sudah bisa muncul semua ya. Sekarang kalau di Sidoarjo, dapatnya di mana? Kalau di Sidoarjo boleh datang sendiri nggak atau hanya online, nanganin online? Kalau untuk sayur-sayur ini kan saya kan biasanya kan hanya pas panen aja ya. Kalau pengen lihat, pengen belajar caranya gimana, kebun sauga itu seperti apa, bisa datang ke tempat saya. Janjian ya? Bisa janjian. Kontaknya bisa boleh di-share nggak? Boleh. Oh boleh. Nah, ada nomor jadi teleponnya. nanti di-share di sini ya. Lalu daerah rumahnya di? Daerah Candi. Candi. Oh, Sidoarjo yang arah Keporong ya, Keporong. Betul. Lingkar Timur. Bisa lewat Lingkar Timur, bisa yang lewat tengah kota. Oh, ya. Berarti, wah itu padahal daerahnya juga nggak terlalu banyak kering ya? Betul, tantangan tersendiri. Itu diolah dulu sebelumnya, atau? Jadi tanah itu pertama saya datang 2015, pindah dari Surabaya ke Sidoarjo itu kan tanahnya gersang ya. Iya. Terus airnya asin. Asin. Karena dekat karena dekat pantai. Terus saya itu kan tidak suka sesuatu yang gersang, yaitu saya mulai tanam sayur. Pertama saya tanam sayur tuh tanam pakcoy sama caisim. Oh langsung itu? Itu pun langsung itu. Itu pun tanahnya tuh ngolah dulu. Jadi saya kasih pupuk kandang dulu tanahnya. Nah karena saya ini pengen nanam sayur banyak, akhirnya saya pakai pot-pot tuh, jadi tabula pot. Jadi yang untuk pot-pot itu saya pakai untuk buah-buahan. Jadi di rumah itu ada buah, ada sayur. Juga ada buahnya apa aja? Buah itu ada apel putsa. Apel? Apel kan bukannya tinggi-tinggi juga? Atau bisa dipendekin? Dipendekin. Oh bisa? Bisa berbuah di sini? Bisa. Sudah panen bolak-balik. Ada blimbing, terus ada kedondong mini. Nah kan kedondong juga biasanya harus tinggi. Nah, ini mini nih, buahnya banyak. Nah ini kelihatannya saya harus mampir ini ke rumah terus langsung unboxing di sana. Buat konten kalian enggak apa-apa. Iya, soalnya saya baru tahu kalau kedondong terus itu bisa di mini terus bisa dipanen karena kalau mini biasanya juga kan produktivitasnya juga nggak terlalu banyak, betul ya? Potnya juga ukurannya cuma ukuran 45 loh. Ya itu semua itu tergantung dari nutrisinya ini. Kasih ini rahasianya ya. Kalau misalkan teman-teman tanam lahannya sempit, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting perawatannya itu rutin ngasih pupuk. Istilahnya selain tanah, itu unsur hara juga dimunculin. Karena tanah baru mungkin ada, terus nanti kalau lama-lama ya sebulan 2 bulan mungkin sudah menurun. Iya betul. Ini butuh ini, ya, butuh vitamin lah kayak kita itu kan. Jadi tanahnya dimunculkan gitu ya, unsur-unsur haranya supaya kualitas produksinya jadi lebih baik lagi. Ya ini tapi cukup simpel ya karena cuma seminggu sekali orang. Kalau yang lain itu kan biasanya per 3 hari gitu kan disuruh. Yang lama itu proses ini eksperimennya, jadi butuh waktu 2 tahun untuk. Tapi untuk bikin kayak gini ya 2 tahun menurut saya ya oke lah ya. Kalau memang hasilnya kayak gini nih ya. Roselanya gede-gede saudara. Tuh, roselanya segini. Padahal seingat saya rosella itu kan kayak tanaman perdu lalu panjang-panjang. Satu pohon, 2 pohon itu bisa menghasilkan 700 gram 1 kilo rosella basah. Itu 2 pohon toh. Kalau sekarang ini kan lagi musimnya pandemik disuruh di rumah. Nah ini ketokannya butuh tips ini. Produktivitas ini kan berarti sudah diproduksi. Ya ini mungkin bisa ditiru ya. Jadi selain nanam-nanam supaya nggak terbeng. Kadang-kadang gini loh, nanam
Tapi margi itu mati, margi itu males. Iya. Akhirnya, nah itu mungkin tipsnya bisa ke Sauga di Candi. Nanti saya taruh di description lah nomor teleponnya. Ya biar kontak sendiri. Kalau di daerah sini, daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik bisa datang. Janjian dulu ya tapi ya. Iya. WA dulu ya. Ada WA toh? Ada Ada nomor WA-nya. WA-nya. Tapi kalau yang di Batam misalkan, yang di ini dapetin gini bisa lewat mana? Bisa lewat online, toko online. Ada. Ada. Oh, di Tokopedia cari aja Sepsi Collection. Kita jual di situ. Terus nanti tak munculin di sini nih ya. Terus Sauga di Shopee ada. Oh, berarti Tokopedia sama Shopee. Jadi yang di Tokopedia namanya Sepsi Collection karena jualannya dulu mungkin macam-macam gitu ya. Betul. Oh, dulu macam-macam. Terus yang di satunya Shopee ini memang khusus Sauga. Produk Sauga, betul. Oke, ya jadi kalau yang di luar kota dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo bisa online ya. Bisa online. Ini simple sih menurut saya karena saya kalau tanaman dia saja saya biasanya seminggu bisa 2 kali saya harus nyemprot awal ya. Apalagi yang lama-lama, tanah-tanah lama itu harus di. Iya. Ini memang tak bikin supaya untuk para pemula yang lagi belajar berkebun itu supaya praktis. Jadi enggak ada orang males, ngolah tanahnya males. Jadi awalnya males. Sudah tanaman sudah jadi subur. Nah ya, makanya kadang-kadang itu kalau apalagi kalau datang ke tempat belanja bunga lalu disodorin banyak pupuk, dibeli semua. Setelah itu di rumah bingung yang mana duluan diberikan ya. Tapi kalau ini satu aja ya. Satu aja. Satu aja bisa. Sudah montok-montok itu tanamannya. Satu aja bisa untuk tanaman buah, sayur juga bunga. Kalau mau bunganya bisa. Apalagi kayak aglonema sekarang kan lagi tren ya. Nah itu bisa disiram ini. Nanti daunnya juga banyak. Sedap ya. Ini pupuk. Kebetulan saya juga ada tanaman multi bunga. Berarti. Sansevieria, tapi cuma Sansevieria sama sirih, kayak sirih Belanda, sirih gading gitu. Selain sayur, buah juga jualan? Buah, kalau buah belum tak jual ini. Untuk produksi, bibitnya. Untuk dimakan sendiri? Paling untuk konsumsi sendiri. Oh, tapi kadang-kadang bibit bisa ya mestinya ya? Kayak... Kalau bibit masih belum tak kembangin, tapi kalau untuk kayak tanaman herbal, kayak daun kari itu ada bibitnya. Kayak rosella ada. Sirih. Kecil-kecil itu ya? Iya, tanamannya. Ada. Oh, itu tanaman bentuk. Oh. Ada tanaman. Nah itu kalau ngirim gimana? Bisa kirim paket. Itu kan nanamnya kan di polybag, jadi kan enteng, jadi bisa dikirim. Ya mungkin 2-3 hari ya. 2-3 hari bisa. Nanti sampai situ ya paling disiram gitu ya. Tapi lebih bagusnya kalau beli tanaman bisa datang langsung ke tempat saya, jadi bisa milih-milih gitu. Sekalian sama diajarin. Ya. Iya loh, sama diajarin. Lihat. Kebetulan juga guru loh, jadi kan ngajarinnya lebih simpel, betul nggak? Daripada nggak ada apa? Lebih ke praktisi lah. Nah, jadi kan, jadi orang itu kalau mau berkebun, mikirnya kan, waduh, gini kan ruwet dulu yang dipikirin. Jadi kita lebih ke praktisi. Jadi berkebun itu lahan sempit, cara ininya perawatannya gampang, dapat hasil yang maksimal. Nah itu kan yang dipingin. Itu sekarang memang lagi dicari ini seperti ini ya. Mungkin nanti juga bisa kalau saudara habis belajar tiba-tiba produksinya bingung mau dibawa kemana, mungkin juga bisa kerjasama nanti sama Miss Sepsi ini ya. Jadi saling melengkapi. Kebetulan juga ada online nya ternyata. IG juga ada IG. Ada IG. IG-nya apa? Nanti tak tulis. IG-nya Kebun Sauga. Oh malah Kebun Sauga. Oh malah gampang ketemu di IG kelihatannya. Bisa saling DM ya. Kalau di IG-nya sekarang kan lagi in IG juga. Bisa lihat hasil cara motongnya hasil Kebun Sauga bagaimana. Kalau di syuting terus itu. Kalau tutorial lebih banyak tak share di YouTube. Oh ada YouTube-nya? Ada. Wah, komplit di sosial media. YouTube-nya apa? YouTube-nya nanti tak taruh di sini juga. YouTube-nya ya Sauga. Oh Sauga aja? Atau ada embel-embelnya organik gitu? Enggak ada? Ada, pasti kan ada di deskripsinya kan ada tanaman apa? Berarti ketik Sauga gitu mestinya sudah. Atau Sauga tanaman organik ya, silakan di-search.
Oh, kalau di YouTube-nya malah tutorial misalkan cara Berbun. perawatan Iya, kebun betul. gitu ya. Tutorial nanam apa gitu. Jadi ya ini berarti yang di luar kota, di luar pulau ya nggak perlu takut kalau dengan Sauga bisa lihat di YouTube-nya. Wah, ini sama ada produk yang dari tadi tak pegang ini. Ini apa? Kok kayak permen? Iya, itu memang permen. Permen. Oh, ini permen Kelor lemon organik. Karena ditanamnya organik. pakai, tapi tetap di tanah. Oh, kalau kelornya di tanah, kalau lemonnya di pot. Jadi semua ini bahan bakunya dari tanaman sendiri. Jadi istilahnya organik ini karena tidak pakai zat kimia Ya, pada betul. perawatannya. Jadi perawatannya tidak pakai kimia sama sekali karena sudah ada pupuk ini. Ini pupuk kan memang organik karena dari bahan-bahan sampah rumah tangga tadi ya dibentuk. Jadi tapi memang baunya lain dengan yang lain ya. Kayak tapi. Iya, tapi nggak senyedok kayak E4 itu. E4 kan sangat terasa. Kalau ini nggak terlalu. Ini kan dari daun, buah, sayur lebih nggak terlalu menyengat baunya. Ini menarik loh. Ini bikinnya nggak susah. Nah, kalau produksi gini, ini saya butuh sekali namanya sinar matahari. Harus dijemur gitu ya. Karena perlu pengeringan supaya awet toh. Iya. Jadi benar-benar kering. Ini bagi orang yang nggak suka kelor mungkin ini enak. Nah, gitu. memang tujuannya seperti itu. Jadi kelor itu kan belum dikenal banyak orang. Padahal ini bermanfaat. Nah, buat kanker katanya bisa. Betul. Jadi dia punya manfaat banyak sekali. Iya. Nah, buat anak-anak itu juga bagus untuk otak juga kan, untuk daya tahan tubuh juga bagus. Jadi saya buat sepraktis mungkin supaya dapat dikonsumsi. Ini kerasa banget nggak kelornya? Kerasa. Permen ya. Jadi supaya ada rasa seger-segernya. Tak kasih lemon. Iya. Lemonnya juga organik. Tadinya itu saya pikir daun dikeringkan. Mungkin buat campuran apa? Tak taunya ini permen ya. Ya itu. Jadi ada bubuk kelornya juga. Jadi teman-teman kalau mau bikin puding, mau bikin makanan apa dicampur kelor. Nah. Daun kari. Oh, ini berarti ini paling laris nih. Daun kari nih banyak cari orang. Manfaatnya apa? Manfaatnya? Daun kari. Baru tahu kalau kari itu ada yang namanya daun. Ya, ini daunnya yang dimanfaatkan. Ini kelor ya. Ini untuk bumbu masak. Yang gini-gini bumbu masak, maksudnya campuran di bumbu masaknya. Kalau yang campuran bumbu masak itu daun kari itu, lemon, daun lemon itu. Ini daun kelor. Kelor itu ya bisa, tapi biasanya dicampur untuk kue kayak puding, buat minuman apa itu. Di adonannya gitu. Di adonannya. Kayak buat cendol itu. Ini kalau ditaruh air hangat juga bisa. Bisa. Kayak sasetan ini ya. Tapi kan ada ampasnya. Oh iya, nyaring lagi. Kalau ini kan sudah. Kalau dibikin teh gini kan sudah ada. Sudah praktis. Jadi lebih gampang dan juga sekali pakai, dua kali pakai. Pokoknya warnanya sudah berubah, ya udah bisa diminum ya. Betul. Ini hebat ini. Sekarang kalau misalkan mau belajar itu ada ongkosnya enggak? Ini tak wakili nih. Ada ongkosnya enggak? Misalkan konsultasi di sana gitu ya. Loh, ini tak tanyain sekarang ada ongkosnya enggak? Kalau privat ya. Kalau privat, oh berarti ada. Kalau privat itu dalam arti kan ada pot yang dia bisa belajar nanam di situ. Oh, itu mungkin akan ada nilai sendiri ya. Tapi untuk selama ini biasanya itu lewat online karena kita untuk tatap muka kan susah ya. Apalagi yang jauh-jauh itu kan nggak bisa lah. Paling YouTube atau dimasukkan YouTube permintaan orang. Ya, biasanya kontak lewat WA. Jadi nanti belajar, nanti kita janjian kayak Zoom gitu. Nanti tak ajari tutorialnya. Mau nanam apa dulu tak tanya. Jadi ada kayak konsultasi gitu loh. Pengen nanam apa dulu. Nah, nanti tak arahkan. Kalau untuk pemula biasanya
mau nanam apa, misalkan lihat kondisinya juga daerahnya. Kalau daerahnya dingin enak itu tanam apa aja kan bisa. Ya pohon pasti gampang ya. Tapi kalau daerah rumahnya panas itu biasanya. Ya rasanya kalau candi ya panas. Iya Dan kalau tanahnya tandus ingat saya. Saya dulu di Sidoarjo. Tanam cabai, biasanya untuk pemula tanam cabai, tomat, sawi pun yang simpel-simpel tapi enggak pusing dengan tanah lah ya, gitu ya. Betul. Pengolahannya berarti nyari yang soalnya gini, kadang-kadang orang itu kalau tiba-tiba berbuah itu seneng gitu. Tapi begitu ya dipetik apa dipakai kalau ini dimanfaatin benar-benar saudara. Jadi rumahnya yang berapa tadi 6,5 kali 3 lahannya itu di belakang nggak ada ya, cuma di depan itu aja. Kalau di belakang tak pakai untuk kolam. Kolam ikan. Kolam ikan. Jadi ya, yang depan aja nih yang depan aja. Jadi ya ini sekaligus sebagai ketahanan pangan keluarga. Iya. Tidak pernah belanja saya, kecuali sayurnya juga ini sudah dari rumah sendiri ya. Beli ayam. Nah ini jadi memang produktivitas di rumah. Dan kondisi seperti ini memang saya tadinya tertariknya ya gara-gara bawanya begini nih. Saya pikir ini produk apa gitu ya. Ternyata ini handmade, saudara. Jadi memang benar-benar dikerjakan di rumah karena dimanfaatin untuk diri sendiri. Sisanya juga diolah menjadi bahan-bahan seperti ini. Iya. Jadi ini kemasan juga sudah beli atau kemasannya. Jadi tinggal di packing aja. Tapi ini kemasan bagus tuh. Ya, bener-bener kayak ini masuk di Toserba tuh bagus ini. Produksinya udah seberapa? Kan bisa ini. Tapi kalau Toserba kan memang harus butuh long term ya selalu, dan juga ini selalu ada, harus ada. Soalnya kan mungkin ya lahannya lagi ya. Tapi kalau untuk produksinya juga harus banyak. Iya, dan juga kan rutinitasnya harus ada. Kalau misalkan masuk ke pasar, cuman kalau ini di online kan saya rasa juga bagus karena permintaan walaupun kehabisan bisa pre-order, betul ya? Tapi ini selalu ada stok kok. Karena ini sekarang ada, selalu ada. Karena kan gini, ternyata kan kalau saya panen, kalau untuk herbal gini ya, itu tak keringkan, jadi awet. Jadi lebih panjang ya. Ada stok. Kalau sayur biasanya kan panen baru di packing kayak gitu. Dan juga mungkin kalau sayur mungkin bisa sebelum panen dipoto dulu. Ini mau panen pre-order gitu kan bisa juga ya. Bisa juga. Nah, berarti database-nya harus banyak kalau gini. Ya, database jangan lupa kalau memang mau WA silakan ya. Nanti saya tulis di sini. Lalu ada kalau online-nya bisa ke Shopee sama Tokopedia, nanti juga saya cantumkan di sini ya. Saya mengenal Miss Sepsi ini sebenarnya kan dari gereja ya, dan ternyata produksinya begini. Dan packingnya saya tadi tertariknya kan gara-gara bener-bener sudah bisa masuk pasar yang nasional skala pun ini juga bisa ya. Ini bagus loh. Ini semua desain sendiri. Iya, desain sendiri. Semua. Luar biasa ya. Dibantu suamiku. Nah ini suaminya juga punya andil ya. Jadi menang bener-bener WFH semua ya. Work from home bener-bener, dan kita memang harus berusaha produktif di rumah ya. Kalau kita mengeluh ya karena selesainya, betul ya? Iya betul. Buat apa mengeluh? Jadi produksi, saya rasa juga Sepsi dulu juga mungkin awalnya cuma nanam sendiri gitu ya, untuk kebutuhan sendiri. Tapi dilihat semakin kesini produksinya semakin besar, mungkin baru mikir dikemas seperti apa, lihat pasar nasional seperti apa, mencoba untuk memproduksi dengan skala-skala yang saya rasa sudah bisa masuk pasar ini. Malah mau perusahaan juga mau ngelabelin juga boleh ya. Jadi ngambil bahan dilabelin untuk sendiri. Bisa gitu ya. Waduh, ini luar biasa. Ya udah, ini bisa langsung nanti saya kenalkan ya dengan resepsi, bisa langsung ke dengan resepsi nanti.
saya sudah munculin nanti semua di description-nya. Oke, sementara di situ dulu, sampai sini dulu. Bahan-bahannya nanti bisa lihat di Tokopedia atau di Shopee-nya. Ya, kalau mau beli bisa langsung ke Mr. C, jangan ke saya ya. Oke, sampai jumpa lagi.